Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke, jadi di video kali ini kita mau cobain indikator-indikator gratis yang tersedia di mql5.com ya. Di sini kalau misalnya teman-teman mau cari indikator-indikator yang gratis maupun yang berbayar atau juga expert advisor ya atau EA gitu, teman-teman bisa langsung coba dikunjungi situs mql5.com ya. Nah, seperti ini situsnya. Kita coba masuk seperti ini ya, teman-teman. Ini pilih market ya. Kalau misalnya mau cari, di sini ada banyak sekali pilihan untuk MetaTrader 5 ataupun MetaTrader 4 ya. Nah, kebetulan tadi saya sudah coba untuk cari indikator-indikator gratis. Nah, di sini kalau misalnya teman mau yang berbayar, silahkan pilih sendiri ya, yang cocok untuk digunakan di rule tradingnya teman-teman sendiri ya. Di sini bisa difilter dari yang paling populer. Di sini tentu sangat banyak sekali ya, di scroll ke bawah, atau mungkin yang baru di sini juga bisa dipilih filternya yang baru atau yang gratis-gratis seperti ini atau yang berbayar semua seperti ini ya. Bisa dipilih-pilih sendiri teman-teman. Nah, sekarang saya coba masuk ke MetaTrader 4 saya seperti ini. Tadi sudah saya download, ada beberapa ya. Nah, ini pertama ada daily book ya di sini teman-teman. Jadi ini adalah indikator daily book. Ini kayak semacam apa ya? Periode separator gitu ya. Tapi ini beda. Langsung aja kita coba ya seperti ini. Kita attach apa namanya itu? Kita itu ya ke chart seperti ini, drag ke chart. Nah, oke, kita tunggu sebentar. Coba kita close dulu seperti ini, kita perkecil. Masih belum bekerja, coba kita delete dulu. Kita ulangi lagi untuk mencobanya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini indikatornya daily book ya. Daily book ini mungkin teman-teman ada yang pengen menampilkan gitu ya, ngelihat gitu, wah ini dari tren harian seperti apa gitu ya. Nah, ini bisa dipilih ya teman-teman untuk indikator daily book ini. Jadi bisa kelihatan kita sambil ngelihat time frame M15 di sini sudah kelihatan kalau memang nih ada tekanan gitu ya dari candle hariannya ini. Di pair GBP Australian Dollar ya, ini sudah apa namanya, mulai turun gitu ya istilahnya. Nah, ini bisa kalau misalnya pakai time frame M30 juga dia tetap ya untuk daily book ini. Jadi fungsi dari daily book ini adalah untuk melihat gitu ya, chart ya, apa istilahnya, candlestick harian gitulah ya, gampangnya seperti itu. Jadi untuk melihat candlestick hariannya itu seperti apa. Nah, di sini kalau untuk pilihan inputnya ya teman-teman, bisa dilihat atau di setting-setting sendiri ini seperti apa ya. Jadi ada tulisan hariannya juga di sini. Daybooknya ini ada mau berapa, stylenya mau seperti apa ya. Bisa diganti-ganti, dipilih. Misalnya kita pilih das seperti ini, kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti itu ya. Ya, silakan dipilih-pilih sesuai selera ya. Jadi ini saya kira mungkin cukup berguna ya buat teman-teman yang memang pengen ngelihat time frame harian sekaligus sambil ngelihat time frame yang lebih kecil gitu ya. Misalnya kalau misalnya seperti sekarang di price ini apa namanya, GBP AUD ini. Nah, ini misalnya sekarang di time frame M15 ini ternyata kemarin ada hari Jumat kemarin nih, Friday ya, itu harga penutupannya lebih rendah dibanding harga pembukaan gitu, gitulah ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini indikator untuk daily book. Nah, kalau yang teman-teman minat, linknya saya cantumkan di deskripsi ya, silahkan download sendiri gratis ya. Oke, kita hapus dulu untuk daily booknya. Kita masuk ke indikator yang kedua, yaitu free automatic Fibonacci ya. Kita langsung masukkan ke chart seperti ini, kita klik OK. Nah, ini jadi fungsi dari indikator ini adalah membuat Fibonacci retracement secara otomatis ya teman-teman ya.
dimulai dari harga tertinggi ke rendahnya, langsung masukkan level-levelnya gitu. Jadi misalnya kita ganti time frame-nya menit ke-5, jadi dia otomatis mengambil harga tertinggi dan harga terendah di periode waktu tertentu ya, yang kita tentukan di sini ya. Kita bisa pilih di sini level-levelnya ya, bisa diatur gitu. Mau level berapa, kemudian warnanya juga bisa diatur, namanya juga bisa diatur gitu ya. Periodenya ini ya, bar to scan-nya ya, aslinya maksudnya berapa bar ke belakang gitu yang mau kita hitung gitu atau kita pilih gitu. Nah itu ya. Jadi ini saya kira cukup berguna untuk teman-teman yang memang tradingnya menggunakan Fibonacci retracement ini ya. Saya kira ini cukup bermanfaat gitu ya. Kalau kita pindah time frame-nya misalnya ke time frame M15 atau M30 seperti ini, dia akan otomatis ya. Dia akan terus otomatis membuat Fibonacci seperti ini dari level terendah dan tertinggi itu di periode yang telah kita pilih ya gitu ya, yang telah kita setting. Nah seperti ini ya. Nah ini jadi lebih enak gitu ya menurut saya. Jadi nggak usah bikin-bikin sendiri kayak gini misalnya gitu ya. Nah itu nggak perlu. Jadi kita bisa pakai ini ya, apa, indikator free automatic Fibonacci ya, seperti ini teman-teman. Jadi bisa dipilih. Nah ini saya kira cukup bagus ya, karena ini mempermudah kita, nggak perlu gambar-gambar Fibonacci lagi. Oke, untuk setting-settingannya ya teman-teman, ini saya kira teman-teman sudah cukup paham lah. Ini cukup mudah gitu, paling tinggal setting ininya aja, bar to scan ini mau berapa gitu, misalnya mau 80 atau diganti berapa gitu ya, terserah sesuai dengan rule tradingnya masing-masing. Kemudian warna ya seperti biasa, warna bisa diganti-ganti. Oke, yang minat indikator ini nanti linknya saya cantumkan di deskripsi, silahkan download sendiri gratis ya. Download di mk5.com gitu ya. Saya saya cantumkan linknya ke sana gitu ya. Jadi download langsung ke sana gitu. Oke, selanjutnya untuk indikator yang ketiga yaitu free support resistant, apa ini tadi ya, saya lupa namanya, screener ya. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam ininya. Jadi untuk indikator ini membuat support dan resisten secara otomatis gitu ya. Ini kalau kita lihat berdasarkan apa, coba kita lihat ke dalamnya. Oke, jadi banyak settingan-settingan ya kelihatannya ya. Banyak settingan-settingan yang bisa diutak-atik mungkin ya teman-teman. Nah, jadi ini saya kira cukup bagus ya, karena dia menampilkan support dan resisten. Mungkin beberapa dari teman-teman semua ada yang trading menggunakan support dan resisten ini, mungkin diukurnya dari harga tertinggi. Nah seperti ini ya, seperti ini. Coba kita uji coba di pair yang lain ya teman-teman ya. Coba ini ya, kita hapus dulu. Di sini kita coba masukkan free support resisten ini, kita klik OK, kita tunggu sebentar. Coba kita perkecil, belum muncul, apakah ada atau enggak ada ya. Ini ada ya teman-teman ya. Jadi dia oke, jadi dia akan menampilkan seperti ini ya. Nah ini jadi otomatis membuat support dan resisten ya seperti ini. Nah ini kalau kita lihat di sini sudah menyentuh area resisten ya teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan ya, ini sekali lagi ya, ini ada kemungkinan harga akan turun ke bawah gitu ya, karena ini level resisten yang sudah disentuh dan gagal break gitu ya. Nah begitu ya, itu analisa-analisa sederhana yang mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya. Oke, jadi ini menentukan level support dan resisten secara otomatis. Ini dilihatnya dari harga tertinggi terendah gitu ya. Coba kita uji di pair lain lagi gitu ya. Coba di New Zealand US dollar ya. Oke, seperti ini kita perkecil sedikit. Oh ya, dia otomatis membuat. Gimana kalau diperkecil? Time frame-nya beda, ternyata levelnya masih sama teman-teman ya. Coba kita tandai gitu ya levelnya seperti ini. Kemudian di sini lagi-lagi di sini ya. Coba kita ke level H4. Nah ya, levelnya masih sama teman-teman. Artinya dia memang menggunakan parameter yang sama di semua time frame-nya gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa pertimbangan yang
atau parameter-parameter yang mungkin dimasukkan secara khusus ya oleh indikator ini. Jadi membuat level-level support dan resisten yang sedemikian ini ya teman-teman ya. Jadi ini sama di semua PR-nya ya. Oke, coba ini kita hapus. Oke, ini juga kita hapus. Oke ya, jadi ini kalau kita lihat ini cukup valid ya. Kalau di sini kita lihat teman-teman ya, untuk level support dan resistennya di sini ya, untuk yang ini dan yang ini mungkin kita tandai ya. Pakai ini mungkin ya. Nah ini ya, di level ini sama di level ini kelihatannya valid ya. Nah ini gitu ya, gagal break kemudian turun di sini membuat level baru menurut indikator ini gitu ya. Gagal break kemudian turun lagi gitu ya. Dan di sini ke atas nih ada level di sini, kemungkinan dia akan menguji levelnya apakah berhasil di break atau enggak gitu ya teman-teman. Oke, jadi kalau untuk settingannya coba tadi sudah kita buka ya. Nah seperti ini, nah ini bisa teman-teman pelajari sendiri lah ya. Ini karena ya kelihatannya banyak ya, ada true false seperti ini ya. Coba pro display, oh mungkin ini ada versi pro nya mungkin ya. Ya teman-teman silakan pelajari, kalau minat EA nya saya cantumkan linknya di deskripsi. Ini versi secara gratis, mungkin yang pro nya lebih oke kali ya, silakan. Oke, jadi kita tutup dulu semua chartnya ini. Oke, seperti ini. Jadi kita masuk indikator yang terakhir mungkin ya teman-teman ya. Kita coba ini pound sterling yen Jepang seperti ini. Kita tutup dulu, kita buang ini tadi secara default. Kita bikin line-nya masuk ke chart. Oh ya, jadi untuk indikator ini ya, apa trend line ini, apa tadi namanya, trendline channel ya. Ini seperti apa coba kita, dia membuat trendline secara otomatis seperti ini ya. Ini kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Oh oke, jadi dia berbeda tiap time frame-nya. Ini kelihatan ya teman-teman ya. Nah, di sini dia mengukur untuk time frame-nya, di sini berubah-ubah ya kelihatannya. Oke. Jadi di sini kelihatannya tiap time frame-nya beda-beda teman ya. Tapi permasalahannya dia terus bergerak-gerak gitu ya. Jadi mungkin coba kita di daily seperti itu ya. Coba di, nah ini ya, permasalahannya dia terus bergerak, mungkin karena harganya bergerak itu ya teman-teman ya. Atau coba kita tunggu sebentar. Oke, dia masih terus melebar untuk time frame-nya ini. Oke, kok seperti itu ya, terus berubah-ubah gitu ya. Atau mungkin sekarang sudah nggak berubah, atau seperti apa ya. Oke, jadi intinya kalau untuk trendline channel ini dia membuat semacam trendline seperti ini ya secara otomatis. Coba kita lihat inputnya seperti ini, trendline channel. Oh ya, ada warna di, oke. Ini enggak bisa di setting kah? Oh di sini, oh ada pilihan short term sama long term ya. Oke, situ ya. Di sini ada, kalau untuk short termnya H1, long termnya candle itu ya. Coba kalau kita taruh di H1, apakah dia masih bergerak-gerak? Ini sama aja ya, dia masih terus bergerak-gerak seperti itu ya. Artinya mungkin ada kalkulasi dari parameternya yang memang masih terus berubah-ubah gitu ya, mungkin seperti itu. Oke, jadi kalau untuk indikator trendline ini ya dia membentuk trendline seperti ini ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau untuk settingannya bisa dilihat di sini tadi seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi begitu ya teman-teman, indikator-indikator yang kita coba pada hari ini. Kelihatannya kalau menurut saya yang paling oke sih ini ya teman-teman ya, free support resisten ini ya, kelihatannya ini sangat bagus ya teman-teman ya. Di sini kalau untuk pembuatan level-levelnya ini kelihatannya cukup valid ya. Mungkin teman-teman silakan coba dan diuji ya teman-teman ya. Di sini ini level H1, di sini kelihatannya, nah di sini dia membentuk level dan karena gagal break dia akhirnya konsolidasi gitu ya, bisa dibilang begitu ya. Nah seperti itu ya, kelihatannya ini cukup valid teman-teman ya.
menurut saya ini yang paling bagus untuk video kali ini ya. Menurut saya ini juaranya, menurut saya ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang memang pakai Fibonacci ini juga bagus juga karena dia membuat Fibonacci secara otomatis. Oke, kita hapus dulu. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa buat like dan subscribe kalau suka konten-konten seperti ini. Kalau kalian minat dengan indikator-indikatornya, saya cantumkan linknya di deskripsi buat di download ya. Langsung direct ke mql5.com ya. Silahkan download sendiri ke sana karena ya kita menghargai dari pembuatnya ya, biar teman-teman bisa langsung lihat di sana, ketemu sama penjelasannya ya di sini ya. Nanti teman-teman linknya saya langsung direct ke sini. Oke. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada masukan tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.